Hanya coba. Kok jadi Tuhan? Kekuasaan di bumi dan di surga. Di mana bahasa Tuhan di segala di atas Tuhan itu jadi Tuhan? Di mana? Coba. Bahasa Indonesia yang baik. Logos, kau bukan sembarang Tuhan. kau belajar dulu. Kau belajar jangan langsung ke SMA dari TK, SD, SMP, SMA, sarjana, S1, S2, S3, S4, S5 kalau bisa. Tuhan, segala Tuhan itu namanya Tuhan. Ya. Di mana Tuhan ada segala Tuhan itu? Coba lu kok buka kitab. Itu definisi menurut Alkitab, makanya jangan di cross. Oh, definisi menurut Alkitab, menurut siapa? Mana kitab ayat-ayatnya? Ayo buka definisi menurut Alkitab. Oke, buka kata siapa itu? Definisi kata Alkitab itu definisinya tolong lihat dari mana. Tunjukin ke kita berbukti. Dulu kan terjemahan mana ada pakai Tuhan, nggak pakai H dulu tuh kan? Hah? Tahu nggak? Ngerti apa kan? Sadar kan? Bantuannya dulu si siapa yang Bang Wan, dilanjut dulu Bang Wan. Aku males ngobrol sama orang yang nggak sekolah Bang. Dilanjut. Makanya biar lempeng ya aku udah minum bodrek soalnya. Ya. Tuhan menurut Al-Quran di bawah-bawah, Tuhan menurut itu kan bantuannya si Belanda, siapa namanya itu, perubahan terjemahan. Ya, maksudnya ayatnya. Supaya ngerti sampean. Tuhan. Kalau Allah ilah itu baru sumber dari segala sumber. Yesus sumbernya Bapa, Roh Kudus sumbernya Bapa. 3 dalam 1. Sumber dari segala sumber, Yesus sumbernya Bapak. Gimana sih? Yesus itu bersumber dari Bapa. Roh Kudus bersumber dari Bapa. Dari PLN. Listrik dari PLN. Terus ada yang Aki gitu. Nah, gini, Bang Wan, ini ada Bang Bonar biar aku tenang. Silakan Bang Bonar. Biar pada lempeng. Mulai hari ini biar pada lempeng otaknya ya. Emang lu udah lempeng, Logos? Ya, sudah. Gua nanya, 1 tambah 1 berapa? Kang Bonar. Bang. 1 tambah 1 berapa? Bang Logos. Menurut manusia atau menurut ilahi? Bang Logos. Oh, berarti ilahi lu lebih bodoh daripada manusia dong. Dan lanjut Bang Bonar. Bang Logos. Kok bisa mengukur kemampuan ilahi? Bang Logos. Katanya tadi Allah itu sumber dari segala sumber dan Yesus bersumber dari Allah. Lalu kemudian dari apa? Siapa yang lebih tinggi? Makanya kalau ngomong Allah nanti pikirannya ke Allah SWT jadi mau. Ya nggak apa-apa. Gini aja. Yesus itu kan Lord, Lord ya, dan Allah itu God ya. Ya betul. Setuju ya? Setuju. Nah, Yesus itu kan bersumber dari God. Betul. Oke ya. Nah sekarang mana yang lebih tinggi, Yesus apa God? Ya God lah. Oke, berarti Yesus cuman tuan-tuanannya kan gitu kan? Segala kuasa telah diberikan pada Dia. Jadi apa itu namanya? Berarti God sekarang udah nggak punya kuasa berarti? Dia tetap sumber dari segala sumber. Tapi udah nggak punya kuasa. Siapa bilang? Nah katanya kan udah dikasihkan ke Yesus. Kalau kamu ngasih kuasa gimana ya? Kasih kuasa ke apa untuk menanda tangan misalnya, kamu nggak punya kuasa lagi. Oh berarti God kan tetap berkuasa kan gitu? Iya. Nah oke, berarti siapa yang lebih tinggi antara God dengan Lord? Ya Bapa lah. Oke, berarti Lord Yesus itu kan cuma tuan-tuanan. Oh, tuan-tuanan, segala kuasa telah diberikan sama Dia. Tuan-tuanan gimana? Loh, ya, terus God-nya tadi kuasanya hilang apa? Saya bisa berpendapat. Gimana? Tadi kan kamu bilang tadi ya, kamu bilang segala kuasa telah diberikan oleh God kepada Lord. Nah, berarti pertanyaannya, siapa sekarang yang berkuasa bila God itu telah memberikan kuasa kepada Lord? Siapa? Dia kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan. Penghakiman kan sudah diberikan sekarang, sama Lord. Oh, berarti sekarang God itu udah nggak punya kuasa berarti? Begini Bang, God sama Lord itu sama Bang.
Enggak sama, yang satu GOD, yang satu Gimana? error. Gimana loh? Sama. Gini ya. Gini ya. Ada hierarki, ada esensi. Oke, sip. Esensinya sama. Hierarkinya beda. Anak nggak mungkin mengutus Bapa. Roh Kudus nggak mungkin mengutus anak. Jadi ada hierarki ya. Ibrani, coba Bang, Ibrani siapa yang bisa hierarki. share ya? Ya oke, nggak apa-apa. Coba dibuka Ibrani 1:8. Ibrani 1:8. Mulai hari Ada- ini biar pada pengajarnya ya. Sebentar lagi. Gini loh Bang. Kamu tadi bilang bahwa God itu telah memberikan kuasa sepenuhnya kepada Lord, kan gitu. Yes. Pertanyaannya adalah apakah sekarang yang berkuasa itu Lord dan God itu sudah diamputasi? Semua kuasa sudah diberikan, jadi pengadilan, penghakiman itu sama Berarti anak. God, Sama anak berarti ya. God itu sudah nggak punya kuasa ya? Begini Bang, Dia sumber dari segala sumber. Begini, Aduh, Bang, nggak ngerti juga ya. bisa nggak saya berpendapat? Gimana? Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sama satu. Yesus adalah Bapa juga, Yesus adalah Anak, Oke, dan Yesus sebentar. punya kuasa. Namamu siapa? John. Bang John, menurut Bang Logos, Ya, wahai Logos, menurut Bang John, Yesus itu adalah Bapa, adalah Roh Kudus. Menurutmu gimana? ya itu kayaknya Wanes ya. Iya. Wanes ya temannya, kawannya. Iya, gimana Nah, menurutmu? begini, kalau orang mengatakan oneness atau Trinity, itu hanya istilah ya. Saya sendiri tidak mau terjebak dengan istilah itu. Tetapi pada hakikatnya, Yesus sendiri adalah Bapa, dan Yesus sendiri adalah Roh Kudus. Nah, gimana Ya, tuh itu menurutmu disebut- Bang Logos? ya. Menurutmu gimana itu? Ya, nggak apa-apa. Mungkin harus banyak belajar, banyak pencerahan supaya sampai ke tahap yang ini gitu. Iya. Yesus sendiri Roh Kudus. Ya benar, karena Roh Kudus itu adalah rohnya Allah. Oh, berarti waktu Yesus dibawa Roh Kudus Bapa ke itu sumber dari segala sumber. Makanya Roh Kudus berasal dari Bapa, Anak berasal dari Bapa. Jadi begini Bang Ramana mohon izin. Bang. Jadi Iya, iya. kalau kita cerita tentang kelahiran Yesus, menurut Bang Logos ceritanya adalah begini. Ada Bapa yang mengirim Roh Kudus untuk mendatangi Maria yang berisi bayi Yesus kan gitu. Ada 3 kan gitu. Tapi menurut Bang John C berarti ada Yesus mengirim Yesus berisi Yesus kan gitu jadinya Bang. Begini Bang, saya jelaskan dulu Bang. Begini Bang, Tuhan. Udah nanti aja. Ayo yang tadi kita lanjutkan yang tadi. Sampai mana Enggak, tadi? gini aja Yang kalian belum paham tadi. Kalau bahas jangan kalau disilang-silangkan. bahas Bible terjemahan lain sini, bahas dengan saya sini. ini Bang Logos dulu, Ayo. Bang Logos sama Bang John C ambil kesepakatan dulu supaya nanti kita bisa pindah ke Sama teman-teman saya muslim. sama saya dulu. Bang John C silakan kepada Bang Logos. Enggak, yang dari pihak muslim aja. Kalau kawan kami seiman ya mungkin harus belajar dulu, nggak apa-apa. Namanya iman itu harus bertumbuh. Loh, kan beda itu Supaya tadi. tahu. Nanti Bang John C bingung kalau kita diskusi Iya, gimana. Warna sama hitung Malaysia bingung nih. Aduh, bisa-bisanya Begini Bang. Saya nggak mau terjebak dengan istilah oneness atau Tritunggal. Jadi begini, Allah di dalam kekekalannya. Udah, kamu diam aja dulu. Tuh kan, Sebentar beda dulu. sudah. Diam aja dulu. Iya, nanti Rembukan. kita nanti aja. Yang ini dulu. Yang Di sini aja. kau ketawa. Gimana? Makanya. Antar Biar nggak pada Kristen dan bosen lagi. Tuhannya juga bilang. Ayo, siapa? Sebentar, John. Logos, diam dulu. Sekarang saya pengen dengar dari Mas John C. Mas John C, silakan. Ya oke, kalau mau dengar dari saya begini.
Tuhan di dalam kekekalannya, sebelum dia menciptakan manusia, dia sudah tahu kalau ciptaannya itu akan berdosa, akan melawan dia. Jadi sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah menyediakan juru selamat, yaitu dirinya sendiri datang ke dunia 2000 tahun yang lalu dalam rupa Tuhan Yesus. Nah, ketika di Taman Firdaus, Tuhan berkata kepada Adam, semua pohon bisa kamu makan, kecuali pohon yang ada di tengah. Pada saat kamu makan, kamu akan mati. Nah, kata mati artinya terpisah dengan Tuhan, yaitu dosa. Nah, sejak saat itu, terjadi jurang pemisah yang sangat lebar antara Tuhan dengan manusia yang tidak terseberangi. Dan di dalam Islam, itu yang disebut dengan Siratul Mustaqim. Nah, Jauh. 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus datang. Gak usah bawa-bawa ke sana dulu, teman. Gak usah bawa-bawa ke Islam sana. gimana sih lu? Iya. Memang Jangan benar, bawa karena begitu. Tuhan datang, Kan nggak nyambung. Tuhan Yesus datang bukan hanya orang Kristen, untuk semua orang, termasuk orang Tidak. Iya, tapi jangan pakai Tidak. istilah itu. Yesus Jangan pakai hanya istilah itu. sebagai utusan, bukan Tuhan, bro. Ayo sama siapa tadi? Yesus itu utusan Ya, yang sekarang betul. sekarang Logos itu dari Donsi ditanggapi gimana, kamu setuju apa tidak? Kalau Nanti tidak silakan aja. dijawab. Kalau tanggapan untuk dia nanti aja, Kang. Yang pihak Muslim aja dulu. Ayo. Dia Oke, dan saya Logos. Ya. Silahkan, Rahman Raja, pengkarung. Nah, ini mualaf nih kayaknya ya. Nah, Nah ini sebentar lagi mau kamu dikarungi sama Rahmana Raja ini. Rahmana is the Waduh, best. dikarungi. Aduh, takutlah saya. Takut. jadi Gimana? Bang Logos, ini bagaimana ini? Kok Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Kristen beda, sedangkan kitab satu sama? Definisikan Tuhan dulu menurut otak sampean. Definisikan biar nanti alurnya apa? Jalan. Definisikan Bagaimana? Tuhan menurut- Definisikan Tuhan dulu menurut otak sampean. Ya kalau saya Tuhannya definisi, Yahudi sama Tuhannya Kristen beda kan? Definisikan Tuhan dulu menurut pertanyaanmu apa itu Tuhan? karena begini, kalau Tuhan orang Yahudi itu sudah jelas. Ya, karena dia tidak dikomparasikan dengan manusia, jadi Maksudnya ilah manusia gitu. lahirkan. Kayak gitu. Maksudnya ilah. Ya. Ilah atau Tuhan? Kamu Ilah tahu atau sih Tuhan? kata ilah, kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak arti dari ilah? Definisikan Tuhan menurut otakmu. Mohon maaf. Pertanyaanmu itu arah kemana? Logos gak usah pakai istilah Islam, ilah itu pakai istilah Yunanimu dipakai. Ya, biar sama kita biar di halaman yang sama. Jangan kamu sama-samakan, karena Yesus di perjanjian baru dengan Allah di perjanjian lama beda. Kalau kamu suruh saya definisikan tentang ketuhanan, Tuhan kamu saya katakan Tuhan lokal loh. Karena Tuhan kamu itu nanti jadi itu di Kisah Para Rasul. Hai orang Israel, kamu harus tahu bahwa Yesus yang kamu salibkan itu telah dijadikan Tuhan oleh Allah. Oh no, salah bang. Yesus sendiri mengatakan sebelum dunia ada saya sudah ada. Oke, sekarang Yesus begini. nggak bilang dia Alfa. Oke, sekarang begini. Buktikan bahwa kalau Yesus sudah ada sebelum dunia ini ada. Abraham kenal Yesus enggak? Mana bukti Abraham kenal Yesus? Saya buktikan ya, karena ada dalilnya yang mengatakan demikian. Kamu pakai Ya, Alfa dan Omega lagi. saya minta bukti ayatnya bahwa Abraham sudah mengenal Yesus. Yesus Oke. ya. Iya. Saya katakan ya, iya. di Yohanes Oke. 8 ayat 58. Saya minta di perjanjian lama, ketika itu kan Abraham kan di perjanjian lama, di mana Abraham mengenal Yesus. Ayo, Sebentar dulu, dengar dulu jangan bang. dulu perjanjian baru. Ya, gini. Dengar dulu di Yohanes Perkenalkan. 8:58. Kata Oh, Yesus iya, kepada bacakan, mereka, bacakan. aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Iya, Kata Yesus. itu kata Yesus. Sekarang begini, ketika Yesus Ya. berkata sebelum Terus Abraham kata- ada, aku Dengar sudah ada. dulu, Sekarang dengar Abraham dulu. kenal Yesus enggak? Ada ayat- Guru baca dari Ada ayat 53 kelanjutannya, bang. ada ayat Itu di kelanjutannya. 55 Bacakan lagi. itu ada loh. Aku kalau dia bilang firman itu adalah Yesus, di situ ada loh. Dari Aku ini hanya menyampaikan satu-satu firman yang jawab. Tuhan. Seladi, kamu diam dulu, ini jawabnya ini baru dengan Logos, dengan Saiful. Kamu jangan ikut-ikutan satu-satu. Logos jawab. Itu tadi udah dibacakan ya. Ya.
Jadi Sebelum begini, Abraham ketika ada, aku ya. ada. Dengar dulu. Ah, Sebelum Abraham ada, aku ada. ya. Abraham melihat hari-hariku dan dia bersuka cita. Abraham melihat hari-hari Yesus kan, tertulis di situ, dan dia Abraham bersuka melihat cita. hari-hari Yesus. Begitu. Ya, betul. Iya, di perjanjian lama ada tertulis nama di Yesus situ. enggak? Baru kita cross check kan, kapan Abraham bertemu Yesus? Cross check ya. Di mana Waktu Abraham ketemu Sodom- Yesus? Waktu peristiwa Sodom dan Gomora, ada 3 malaikat datang kan? Pernah baca Alkitab kan? Sudah cerita-cerita, tidak usah pernah tanya saya, jelaskan. Ya itu salah satunya Kristus. Jadi Paham? peristiwa Sodom dan Gomora di situ sudah ada Kristus ya? Betul sekali, malah Yahweh. Ya, di mana tertulis Kristus di perjanjian lama mana? Dengan Yesus mana? Saya minta buktinya. Karena kalau kamu masuk di ranah perjanjian lama, kalau kamu masuk dalam perjanjian lama, itu orang-orang Yahudi pasti sudah mempertuhankan Yesus. Tapi ketika kamu dudukkan Yesus di perjanjian lama, orang Yahudi membenci Yesus yo. Sedangkan itu kan satu kitab dan perjanjian lama. Yahudi tidak percaya Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Mesias. Itu masalahnya. Kalau Jadi mereka begini, percaya, ya karena begini kan di banyak dalam Yahudi yang sudah Kristen. Yahudi banyak yang udah Kristen. pertanyaan saya kalau Yahudi Kristen, jadi begini bro. Jadi begini bro, pertanyaan saya, orang Yahudi yang beragama Yudaism, mereka pun punya Tuhan. Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama. Tetapi muncul perjanjian baru tidak diakui oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena nubuatan-nubuatan tentang Yesus tidak merujuk kepada ketuhanan, tetapi nabi. Gini, di mana nubuatan Yesus dalam perjanjian lama? Ayo, sekarang begini. Nah, sekarang begini. Di mana nubuatan Yesus dalam perjanjian lama? Yudaisme punya Allah, ya. Yudaisme punya Allah, bukan punya Tuhan. Tuhan itu Mesias. Makanya kamu jangan. Ya sudah jelas kalau begitu. Kalau Tuhan itu Mesias, benar perkataan Kisah Para Rasul bahwa hai orang Israel, kamu harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang kamu salibkan itu telah dijadikan Tuhan oleh Allah. Jadi Tuhanmu itu hanya sebatas Tuhan lokal karena dia dijadikan sesudah disalib itu Tuhan baru dia jadi Tuhan. Segala kuasa sudah diberikan sama dia di atas. Ya, oke. Segala kuasa sudah diberikan. Siapa yang beri? Siapa yang beri? Di luar bumi dan surga ada lagi. Di luar bumi surga ada. Yes. Oh, masih ada planet-planet lain, masih ada bintang, masih ada bulan. Apa? Aduh. Kamu bilang Mana Raja? Ada matahari, ada bulan. Nah, sekarang kuasa sudah diberikan sama dia. Ya, di Kisah Para Rasul ya betul ya. Mana ada yang nggak betul di kitab suci kami? Nggak ada yang nggak betul. Betul semua. Jadi begini, iya kalau memang itu betul berarti Yesus Tuhan jadi-jadian karena dijadikan sesudah disalib. Tuhan diangkat jadi Tuhan itu Yesus itu diangkat jadi Tuhan oleh Bapa. Kamu iya berarti Tuhannya Yesus Bapa. Tuhannya Yesus. Iya, kan? Kamu ngerti Tuhan nggak? Ilahnya mungkin maksud kamu ya ilah gitu. Oleh Bapak Paulus 1 Korintus berapa itu? Betul itu. Diangkat oleh Bapak Bapaknya yang di Paulus. surga. Iya, jadi begini. Ya, bukan oleh SWT ya. Jadi begini ya. Saya tidak bilang Bapak yang di surga itu SWT itu kau yang bilang, bukan saya yang bilang. Iya. Karena begini, kalau kita sandarkan sebutan Bapa kepada Allah bukan laki-laki. Nah, ya, jadi cuma kamu menyembah Bapa karena memang Tuhan kalian berjenis kelamin kan laki-laki. Iya, jangan samakan Allah kami sama Allah kalian. Definisinya pun Saya beda-beda. tidak samakan. Iya, karena begini, udah logos dengan dulu orang ngomong. Lo nggak usah ngegas logos pakai bawa-bawa pen segala. Bukan, maksudnya biar lempeng loh. Bawa nama Tuhan, tapi definisi Tuhan di otak dia beda sama definisi otak Tuhan. Di mana ada Lord itu Tuhan, Lord itu Tuan. Udah lanjut lah. Udah, oke. Oke, ini logos dia. Sebentar. Biaran saya close ini dia. Oke, ini sudah logos. Diam kamu tergunci. Oke, kita mute dulu. Silakan dibuka Mas Saiful Ramana Raja dan juga itu logos. Yang lainnya tolong di silent biar enak diskusinya.
Iya. Oke, lanjut. Yang lainnya silent, ditutup sendiri mic-nya. Monggo diteruskan. Oke, Bang Logos. Sudah dilanjut aja, Aki Saiful. Bang Logos. Mana dia? Ke mute. Langsung aja, langsung ngomong aja. Jadi Bang Logos, kalau kamu mengatakan bahwa Yesus itu, ya, jadi kamu mengakui kan Yesus itu dia dijadikan Tuhan oleh Bapa yang di surga kan? Ya, betul. Yes, Ya yes, berarti, yes, betul. ya berarti kamu mengakui Tuhan kamu itu Tuhan jadi-jadian karena dijadikan oleh Bapa yang di surga. Karena Yesus bukan Bapa yang di surga. Yesus itu logosnya Bapa, ngerti logosnya? Ayo. Ya, firman. Jadi ketika Yesus itu firman, maka firman itu kan dijadikan pesuruh karena Bapa yang di surga berkata, segala firman yang keluar dari mulutku, dia tidak akan kembali dan sia-sia karena dia akan melaksanakan apa yang aku suruhkan kepadanya. Jadi firman itu pesuruh. Sekali, betul Ya, sekali. Dia berarti, diutus untuk ya, kita berarti, semua. berarti firman itu Supaya pesuruh kita kan, selamat. bukan Allah yang menyuruh kan? Nah, Bapa yang menyuruh, jelas kan? Bapa yang menyuruh. Ya, Ya memang iya jelas berarti, di mana kebingungan saudara. ya berarti benar. Ketika Ya. kalau dia adalah seorang pesuruh itu dia Tuhan bukan? Dia Allah bukan? Ya bukan, satu-satunya Allah adalah Bapa. Iya, sudah. Satu-satunya kalau Tuhan begitu. adalah Yesus. Jadi masalahnya di mana? Ya masalahnya Yesus karena itu kalian Tuhan. Tuhan Ya, adalah Tuhan. Iya. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus. Pintar, Dan saya berarti pakai kata Yesus Tuhan, ya. berarti Yesus mengajarkan apa yang disuruhkan oleh Bapa karena Yesus Tuhannya Betul. Yesus adalah Bapa. Ketuhanan Betul. Yesus dijadikan oleh Bapa. Iya, betul. Ilahnya Yesus, teman. Ilahnya Iya, Yesus adalah Bapa. Jangan Iya, pakai berarti betul sudah kalau ilahnya Yesus itu Bapa berarti Yesus bukan Tuhan karena Yesus bertuhan. Yesus bukan Bapa. Yesus itu Tuhan. Iya, Tuhan. Utusan kan? Iya, utusan Yesus kan? bukan Bapa. Yesus bukan Bapa. Di mana? Bingung ya kalian ini, bingung saya. Iya, benar Yesus sudah. bukan Bapa. Bapak. Yesus Iya, bukan benar Bapa, sudah, benar teman. sudah. Nah, Yesus Ya, adalah benar. utusan Bapa. Jadi kenapa kami menyembah Tuhan Yesus? Nah, itu kan kebingungannya kalian kan? Tidak bingung. Oh, nggak bingung. Iya. Ya, jadi Karena tidak salahnya. Ya, karena begini, itulah menurut keyakinan kan, menurut iman kamu kan kamu menyembah kepada Tuhan yang diutus oleh Bapa. Iya kan? Ya, kami melalui Dia kita sampai kepada Bapa, Ya, hanya melalui Dia. Iya, saya tahu. Jadi melalui Dia itu konteksnya jatuhnya kepada utusan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengenal Bapa Ya, tanpa mengenal betul. utusan. Seiring Betul dengan sekali. perkataan Yesus ya bahwa apabila hidup yang kekal itu ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Dia utus. Jadi kedudukan Betul. Yesus adalah utusan Allah. Ya, Ya. utusan Tuhan, Dia diangkat menjadi Tuhan segala. Ya. Jadi kedudukan Segala Yesus dan semesta. Musa sama. Kedudukan Musa juga kan sama. Musa pun Beda. dijadikan Musa hanya Allah. pemimpin orang Yahudi. Ya. Dia nggak punya kunci surga, kunci neraka nggak punya. Tetapi ingat loh. Ya, apa itu? Ya, ceritakan tentang kehidupan Yesus itu. Ya, kalau menurut keyakinan kalian kan Musa telah menubuatkan akan datang seorang nabi, yaitu Yesus. Boleh. Ya, terus. Ya. Jadi Yesus Ya, bukan Bapa yang di Yesus itu surga, tetapi Mesias. mutlak Yesus adalah utusan sesuai dengan apa yang kamu sampaikan juga ke saya. Begitu. Ya, betul. Yesus itu Ya. Mesaya ya. Di Mesaya pakai di sang. Bukan Mesias. Bukan yang diurapi, hanya diurapi. Yang diurapi raja, nabi sama apa ya. Tapi Iya, dia jadi itu. di Jadi itu Mesaya. Jadi dia punya tiga apa? Dialah raja, dialah nabi. Iya. Benar. Jadi kesimpulannya di sini saudaraku, ya, kamu menyembah kepada utusan Bapa yang dari surga, yaitu Yesus, Tuhanmu Yesus. Karena ada tertulis, tidak ada satupun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi doa pun melalui Dia supaya sampai kepada Bapa. Ya, jadi begini. Melalui bahasa Arab supaya sampai kepada Allah SWT. Jadi Kalau kami begini. melalui Tuhan Yesus. Iya, jadi begini. Ya, masing-masing aja. Jadi jangan ditabrak-tabrak. Pelan-pelan ngomong satu-satu. Kamu tinggal ngerocos sana sini.
pernah kasih saya kesempatan untuk bicara. Jadi terminologimu beda sama terminologi kami. Iya, jadi perbedaannya begini. Ini kita korslet iya, otaknya. iya, kamu diam dulu. Kamu diam dulu. Kamu diam dulu. Jadi begini, ini sudah mendapat kesimpulannya bahwa kami orang Islam dan orang Yahudi menyembah kepada Tuhan yang tempat bergantungnya segala makhluk, tetapi kamu bertuhan kepada Tuhan yang digantung makhluknya. Real kan? Oke, sekarang ku tengahin aja ya. Saiful dan Logos kalau sudah selesai berbicara, dan ingat, jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang, dan langsung ditanyakan. Setelah itu, tank itu keywordnya. Kalau sudah bunyi tank, berarti itu lawan bicaranya yang berhak untuk bicara. Silakan. Ya sudah, Bang, sudah selesai, dia sudah mengakui bahwa Silakan tank. Ya, Allahnya Yahudi, bukan Allahnya SWT, Allah kalian ya, bukan Allah SWT ya. Allah Yahudi ada di tembok ratapan itu tuh, bukan di Mekah ya. Beda ya. Jadi begini saudara. Dijawab dulu. Logos, kalau kamu sudah selesai bicara, lemparkan ke temanmu yang satunya, Mas Saiful, dengan keyword tank. Bisa dipahami? Demikian juga, Mas Saiful. Sama Rahmana Raja aja saya bisa. Ya itu Rahmana Raja itu ya Saiful. Oh iya, sorry. Sorry. Tank, Ya, sama nih, tank. Nih, 1, 2, 3. tank. Ya. Oke. Iya. Oke, saya toh. Jadi saya cuma ambil kesimpulan saya cuma pendek. Sudah terbukti bahwa ketika dia mengakui Tuhannya dia Yesus, maka terbukti bahwa kita bertuhan kepada Tuhan yang bergantung segala makhluk, tetapi si Logos ini bertuhan kepada Tuhan yang digantung makhluknya, karena terbukti Yesus digantung. Itu saja. Langsung diserobot. Halo, Logos, jangan diserobot dulu. Keywordnya, Mas Ramana, tank gitu. Tank. Nah, udah. Oke bro, thank you bro. Jadi kalau Tuhan Yesus kami hanya bergantung kepada Bapa saja, bukan tergantung sama ciptaannya. Salah saudara tadi. Oke, terus tadi Allah Yahudi sama Allah SWT beda ya. Allah orang Arab sama orang Yahudi kiblatnya beda. Orang Arab orang Arab di Ka'bah ya. Tank atau belum? Tank. Ya, jadi sudah terbukti dia sudah mengakui bahwa Tuhan dia itu bergantung kepada Bapa yang di surga, sedangkan Tuhan kita tidak bergantung kepada siapapun, tetapi siapapun bergantung kepada Tuhan yang kita sembah. Jadi ini membuat dua figur ini berbeda. Tuhanmu masih bergantung, Tuhanku segala tempat bergantung. Jadi beda ya. Jadi saya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala tempat bergantungnya segala makhluk, sedangkan Tuhanmu ialah